Kata kembali lagi dan masih bersama saya tuan rumah Aneriangga. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang menulis tentang Gombloh. Bukunya Gombloh Revolusi Tentang Cinta, betul ya? Betul, Revolusi Cinta dari Surabaya. Oh, Revolusi Cinta dari Surabaya. Penulisnya, ya ini nih orangnya nih, Guru Dimas Asmoro Geni. Waduh, namanya berat banget toh, Mas. Guru Dimas Nugraha. Oh, aslinya Guru Dimas Iya. Nugraha. Ini Guru nama penanya ya di Guru Dimas Asmoro Geni ini. Ya, itu bisa disebut sebagai nama pena, tapi nama itu juga pemberian dari salah satu almarhum fansnya Gombloh yang ada di Tangerang sana. Oh, saya gitu. kok diberi nama imbuhan Asmoro Geni gitu. Akhirnya kalau nulis-nulis saya pakai imbuhan itu kadang-kadang gitu. Begitu. Aslinya Guru Dimas Nugraha. Oh, Guru Dimas Nugraha. Baik. Mas Guru ya manggilnya ya, karena setiap nama bisa dijadiin panggilan nih, dari bisa dipanggil Guru, bisa dipanggil Dimas, bisa dipanggil Nu gitu ya. Nah, bisa. Iya. Tapi sehari-hari sebenarnya dipanggil dengan sebutan apa sih, Mas? Ada yang manggil saya Dimas, ada yang manggil saya Guru, sembarang wis. Dimas juga boleh, Guru juga boleh. Oke. Baik, Mas Dimas, Ana pengen tahu nih, apa sih yang membuat Mas Dimas ini menulis Gombloh Revolusi Cinta dari Surabaya? Gombloh ini sosok musisi yang kalau kita bicara tentang Gombloh, kita tidak hanya bicara soal musikalitasnya saja. Tetapi Gombloh ini juga seorang pekerja kemanusiaan. Gombloh ini dalam musiknya sendiri bukan hanya bercerita tentang cinta atau lirik-lirik jenaka, tapi juga luas liriknya itu, lagu-lagunya itu mulai dari lagu yang mencerminkan tentang rasa cinta tanah air, lagu yang mencerminkan tentang kepedulian sosial, lagu yang mencerminkan tentang kepedulian lingkungan hidup, terus lagu yang menggambarkan tentang masyarakat-masyarakat kecil atau masyarakat-masyarakat pinggiran itu. Jadi semua masalah yang ada di Indonesia ini itu secara musik dirangkum dalam lagu-lagunya Gombloh, itu dirangkum dalam karya-karyanya Gombloh. Jadi ada semua permasalahan atau istilahnya ya, atau semua kisah tentang Indonesia itu kayaknya ada dalam lagu-lagunya Gombloh. Jadi sangat sekali. Jadi gitu. Dimas ini suka banget nih sama Gomblohnya, suka sama karyanya begitu ya? Iya, saya suka Gombloh itu awalnya dari SD. Itu bapak saya bawa kasetnya Gombloh itu 2. Itu saya dengarkan, wah ini enak ini. Terus saya lihat covernya album itu, ini penyanyi kok kayaknya nggak cocok sama lagunya ya. Kalau dibilang ganteng ya kayaknya jauh. Kalau dibilang gagah juga, ini kurus kering, tapi kok lagu-lagunya enak ini. Nah, itu dari situ saya mulai suka. Kemudian tahun 2011-an itu saya bikin band itu yang membawakan lagu-lagunya Gombloh. Nah, dari situ saya mulai mendalami karakter Gombloh itu seperti apa sih untuk menunjang musik saya waktu itu. Nah, akhirnya saya ketemu sama narasumber-narasumber kawan-kawannya Gombloh semasa hidup. Dan kemudian saya tanyai satu persatu dari mereka, ternyata Gombloh ini luas sekali yang seperti saya bilang tadi. Dia juga seorang pekerja kemanusiaan. Jadi dia itu setiap kali konser, itu dia pasti menyisihkan sebagian besar uangnya itu untuk masyarakat pinggiran, untuk tukang becak, untuk para pengemis. Sampai Gombloh itu dipanggil Sinterklas dulu di Balai Pemuda waktu tahun 70-an. Karena dia pernah setiap habis konser dia itu mengumpulkan pengemis, ada pengemis 10 gitu, itu dikasih uang satu-satu gitu. Terus kadang tukang becak itu dipanggil, dikasih uang gitu. Terus yang paling dikenal masyarakat Surabaya ceritanya Gombloh saat menyantuni para PSK. Waktu itu di Doli, bekas Doli itu dulu. Itu Gombloh ke sana dan dia punya misi untuk mengentaskan
mereka semua dari prostitusi. Jadi banyak sekali wanita-wanita yang ketika itu dientaskan gomblo dari pekerjaannya sebagai PSK. Dan di lingkungan prostitusi itu pula banyak lagu-lagu gomblo yang bercerita tentang kehidupan itu. Seperti misalnya Jamilah Penghuni Lorong Hitam, terus Tiwuk Blues, itu juga Loni Pelacur-Pelacurku. Nah itu inspirasinya gomblo banyak sekali dari sana, dari kerja kemanusiaannya itu. Oke. Lalu Gitu. karena kecintaannya Mas Dimas sama Gomblo, akhirnya Mas Dimas menulis Gomblo Revolusi Cinta dari Surabaya. Iya. Sebenarnya Mas Dimas sendiri bisa dibilang memang seorang penulis atau baru karena saking senangnya sama Gomblo, pengen diapresiasikan dalam sebuah bentuk buku itu akhirnya baru nulis? Saya memang suka menulis. Dulu kuliahnya di Sastra Indonesia juga kan. Nah, itu Sasindo mana? Erlangga UNER. Waduh, koncoku mana iki? Loh. Sampean ya Sasindo ta? Iya. Saya angkatan 2003. Oh, 2003? Iya. Saya 2007. Oh. Halo, Mbak. Halo, Dek. Iya. Iya, terus gimana? Jadi, nah itu saya memang suka nulis. Akhirnya ya itu Gomblo ketemu narasumber, saya tulis, kemudian saya posting di blog waktu itu. Saya posting di blog, tanggapannya orang-orang kok rame gitu. Wah ini sebaiknya ditulis dalam buku aja gitu. Akhirnya ya udahlah, saya coba membukukan, coba mengumpulkan tulisan itu, kemudian saya sodorkan ke Pak Aribowo. Tahu Pak Aribowo? Iya, tahu banget. Linguistik bukan sih itu? Itu dekan waktu saya mahasiswa, dia dekan, Pak Aribowo itu. Oh, dia masih ngajar linguistik nggak waktu itu? Ini kok jadi nostalgia ya? Sekarang jadi kepala penerbit Erlangga University Press. Oh, I see. Nah, itu buku saya diterbitkan oleh Erlangga University Press itu. Oh. Tapi sebelumnya sudah pernah punya karya tulis yang diterbitkan juga nggak sih? Atau sudah aktif nulis-nulis selain di blog, ada lagi nggak? Pernah diterbitkan buku-buku puisi itu sama teman-teman pelukis dari Surabaya ini pernah bikin puisi. Ada yang pelukis, ada yang seniman itu bikin puisi, dibukukan pernah. Terus sama teater Gapus itu pernah dibukukan juga. Ya itu. Ya sekedar itu. Terus kemudian Gomblo ini baru buku karya saya yang tunggal itu istilahnya. Ketika saya kuliah di Sastra Indonesia kan ada jurusan filologi ya Mbak ya. Iya betul. Nah itu saya menemukan di waktu diajarkan tentang tema-tema sastra Jawa lama, itu ternyata ada lirik-liriknya Gomblo. Kalau Mbak tahu album Sekar Mayang, misalnya bisa dengerin di internet lah, misalnya Sekar Mayang itu satu album full Gomblo berbahasa Jawa, yang itu ternyata liriknya diambil dari serat sastra Jawa lama. Nah, ambil contoh seperti Hong Wilaheng, itu dari serat karyanya Mangkunegara IV. Terus ada serat Sekaring Jagat, ada serat Damar Wulan, itu semua serat sastra Jawa lama. Dan itu dirangkum Gomblo dalam satu album dan dimusikalisasi secara musik modernnya Gomblo. Jadi luar biasanya Gomblo itu di situ, dia juga pemerhati karya sastra Jawa lama, kearifan lokal. Keren. Oke, nanti kita bakalan ngobrol lagi. Istirahat dulu sebentar. Mau minum dulu boleh? Mau tarik nafas dulu, mungkin dari tadi nggak nafas juga boleh ya. Tetap di sini di Rumah Kata. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru.
Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebari sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Oke, balik lagi di Rumah Kata. Dan yang jelas pendengar, sahabat literasi boleh update terus IG-nya RRI Surabaya untuk cari tahu informasi tentang Rumah Kata. Bisa juga lewat YouTube RRI Surabaya. Dimas jangan lupa subscribe dan like ya. Oke. RRI Surabaya YouTube-nya, dan juga bisa lewat podcast di RRI Kas. Yang jelas bakalan ada giveaway, jadi kamu cari tahu pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nanti giveaway-nya bisa kamu ambil di RRI Surabaya di Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya ya.
pantengin juga rumah katanya supaya tahu jawabannya, oke? Ya udah, Dimas lanjut lagi ngomongin soal gomblo. Segitu spesialnya gomblo di mata kamu sampai akhirnya kamu membuat buku tentangnya. Lalu apa sebenarnya misi kamu menulis tentang gomblo? Kayak gini loh, kayaknya ini egois banget gitu ya. Aku suka loh sama gomblo, kamu juga harus tahu gomblo gitu. Apakah ada misi lain gitu? Gimana? Ya, awalnya ini untuk sekedar apresiasi saya terhadap Gomblo sebagai musisi yang luar biasa. Tapi di samping itu saya ingin juga sih mengenalkan pada masyarakat bahwa Indonesia ini punya sosok yang mampu mengingatkan kita kembali kepada kecintaan tanah air yang semakin luntur misalnya pada semangat nasionalisme. Gomblo lewat lagunya Kebiar-Kebiar, lewat lagunya Merah Putih. Nah, kan rasa cinta tanah air semakin luntur. Jadi Gomblo ini bisa mengingatkan kita kembali. Kemudian selain itu Gomblo ini juga mengingatkan kita bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Mengingatkan kita untuk lebih peduli kepada lingkungan sosial kita. Seperti misalnya dalam lagu Selamat Pagi Kotaku, 3.600 detik, itu juga. Dan Gomblo juga mengingatkan kita akan kepedulian lingkungan, akan kearifan lokal, dan tradisi yang tradisi yang semakin terkikis ini, kalau bisa kita pertahankan. Seperti dalam lagu Berita Cuaca. Nah itu seperti lingkungan itu seperti Ranupane, seperti Skala, lagunya ada judul-judulnya itu Gomblo mencoba mengingatkan kita untuk lebih peduli kepada lingkungan. Jadi sebagai untuk mengingatkan kepada masyarakat kembali bahwa kita pernah punya seniman luar biasa yang namanya Gomblo, begitu. Oke, benar-benar. Jadi apa ya? Banyak di luaran sana yang suka sama Gomblo, tapi juga banyak yang tidak tahu atau mungkin nggak mau tahu sama Gomblo seperti itu. Yeah. Itu sih menurut saya buku kamu sudah menjembatani akan hal itu gitu, kebutuhan itu gitu. Yeah. Oke. Terus Dimas, kamu sendiri dalam menulis nih pasti ada suka dan dukanya. Ini bisa menjadi apa ya? Menjadi motivasi juga buat penulis-penulis lain. Seorang Dimas dalam menulis nih, senangnya apa, nggak senangnya apa? Kalau nulis sih ketika kita suka kepada satu hal, ya itu akan jadi apa ya? Akan jadi ringan semuanya ya. Jadi ya memang seneng nulis ya. Pada perjalanan kepenulisan ini ya memang saya jalani dengan senang hati, jadi nggak ada ngalir aja gitu ya. Iya, ngalir aja, jadi nggak ada apa ya yang mengganjal atau apa, nggak ada. Ya mungkin ketika nyari narasumbernya itu ya mungkin kalau ke keluarga kandungnya Gomblo atau ke teman-temannya yang saya nggak tahu keberadaannya, tiba-tiba ada informasi misalnya seperti Pak Gatot dulu dia tinggal di Malang, gitarisnya itu. Ya saya ke Malang, mungkin suka dukanya mungkin sampai nyasar gitu aja. Sampai mau tembus gunung apa itu? Gunung Semeru itu kalau nggak salah. Pernah itu nyari alamatnya Pak Gatot. Ya mungkin suka dukanya ya cuma kalau misalnya nyasar nyari narasumber gitu. Kalau untuk kepenulisan, selama kita memang suka menulis maka itu akan jadi hal yang mudah untuk kita. Jadi nggak ada dukanya, nggak ada sih kalau menulis itu. Mungkin kadang-kadang kalau kita tiba-tiba nggak mood gitu, waduh, ini mungkin kita tunda dulu, kita nulis sekarang, kita tunda dulu, untuk besok pagi kita baca lagi, oh ternyata kurangnya di sini, diperbaiki. Begitu aja sih kalau teknik saya menulis. Gitu ya. Jadi satu tulisan jadi itu saya diamkan dulu, nggak saya baca lagi, mungkin besoknya baru saya baca lagi, lu kok elek, saya ganti gitu aja. Oke. Dan memang itu sudah kesukaan gitu, jadi enggak ada halang. Iya sih. Emang kalau ngelihat anak sastra tuh ya kayaknya gampang nulis. Saya aja sih sebenarnya anak sastra yang kalau nulis masih nyadet aja mau mulai dari mana gitu ya. Mau nulis apa bingung, masa resep masakan ya kan? Tapi Dimas, apa kegiatan kamu selain menulis apa? Saya musik juga. Musik
di Sekaring Jagat itu, di musik main di kafe-kafe juga ngajar di IC School Surabaya di Ngagel Tirto itu di situ. Ngajar apa emangnya? Ngajar sejarah. Oh, lo kok melenceng toh ya? Sejarah Yo, Gomblo nggak jauh ya, nggak jauh ya. Jauh, sejarah sama sastra Indonesia kan nggak jauh. Padahal di apa Fakultas Sastra itu ada juga jurusan sejarah ya kan, perasaan. Tapi saya ngajar sejarah di situ. Oke, Ya oke. Nggak apa-apa ya. Kan berkaitan dengan sastra toh, sejarah itu. Seperti kalau misalnya sejarah Bung Karno, kita nulis sejarahnya Bung Karno kan otomatis kita juga nulis tentang ceritanya Bung Karno. Iya. Baik. Dimas, apa ya, kalau dalam buku kamu sendiri, Gombloh, Revolusi Cinta dari Surabaya, dari covernya nih, dari segi covernya, dari segi pengambilan judulnya, itu kamu tentukan sendiri atau dari pihak penerbit atau kalian saling berkolaborasi membuat covernya itu? Kalau desain covernya, desain warna-warna bukunya dan warna-warna covernya itu penerbit. Tapi kalau karikaturnya itu karikatur sumbangan dari Eko Supa namanya. Itu seorang fans Gombloh dari Purwokerto dan dia juga karikaturis terkenal. Dia mengirimkan pada saya itu karikaturnya Gombloh dengan apa ya? Kalau istilah seni rupanya itu dengan mendeformasi tapi nggak mendeformasi bentuk, nggak mendeformasi total. Jadi ada bibir yang agak dimencongkan, ada bentuk kepala yang agak dilebih-lebihkan, tapi tetap mengena pada sosok Gombloh aslinya gitu. Nah, ketika saya tanyakan ini kok begini Mas ya, apa ada filosofi di baliknya gini? Ya cuma maknanya Gombloh itu kadang-kadang kan suka dengan lirik-lirik yang agak jenaka, yang ceplas-ceplos. Kadang-kadang nakal, seperti mengungkapkan kalau cinta melekat tai kucing rasa coklat. Jadi itulah hidden message atau pesan tersembunyi dari karikatur saya, begitu katanya. Nah itu tentang karikaturnya. Kalau tentang judul Revolusi Cinta dari Surabaya itu Gombloh waktu itu ketika saya wawancara narasumber dan juga dari sumber-sumber dari artikel, itu Gombloh seringkali ngomong bahwa lagu-lagu saya ini saya ingin merevolusi jenis musik melankolis dalam album saya. Kalau melankolis, kalau dalam lagu mungkin kita hanya taunya musisi yang mengungkapkan antara cinta sepasang kekasih, laki-laki dan perempuan, atau puji-pujian terhadap pasangannya. Tetapi Gombloh enggak. Kalau Gombloh bicara cinta itu bicara dengan lugas, bicara dengan apa ya? Diksi-diksi yang enggak umum gitu. Jadi seperti misalnya kalau cinta melekat tai kucing rasa coklat. Nanti bakalan dibahas lagi ya. Sabar gitu, dulu. ya. Istirahat dulu sebentar di Rumah Kata. Tetap di sini. Ya. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu, terus gimana dong?
Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo? Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Baik, kita kembali lagi di Rumah Kata dan ingat selalu bahwa ada giveaway dari Rumah Kata. Always, penulis-penulisnya yang menjadi bintang tamu di Rumah Kata pasti akan memberikan buku-bukunya untuk bisa sahabat literasi baca ya. Jadi update terus di IG RRI Surabaya atau YouTube RRI Surabaya dan juga di podcast RRI Kas. Pantengin terus, update terus supaya tahu jawabannya juga dan supaya bisa dapetin giveaway-nya. Kemarin ada loh yang dapat giveaway itu kalau nggak salah dari Jepang atau apa ya, lupa saya. Gila, keren banget sampai datang ke Surabaya. Bukan datang ke Surabaya, maksudnya pemenangnya dari sana gitu. Ya udah, jangan lupa subscribe dan like ya. Guru Dimas Nugraha atau Guru Dimas Asmoro Geni, nama pena penulis kita yang unik satu ini, yang ternyata bukan seangkatan, maksudnya sefakultas, sepabrik dari sama dunia gitu. Bulet, iya, dunia ini bulat aja ternyata ya. Oke, Dimas, supaya pendengar atau sahabat literasi bisa mengenal lagi kamu lewat karya tulismu, alangkah baiknya kalau kamu membacakan salah dua paragraf yang ada di buku kamu, Gombloh Revolusi Cinta dari Surabaya. Ya, ini ya saya bacakan ya. Yes. Seorang wartawan dari koran nasional datang ke studio Nirwana. Ia berniat mewawancarai Gombloh. Selang 10 menit setelah Gombloh menyelesaikan rekamannya, mereka berdua saling duduk berhadapan. Wartawan itu bertanya, kalau menciptakan lagu, musiknya dulu atau syairnya dulu? Kata Gombloh, musiknya dulu, gripnya dulu, syair menyusul. Dan soal syair, saya sudah punya stoknya, tinggal mencari yang cocok dengan musiknya. Nah, kalau pas nggak ada, tinggal dibikin, paling 10 menit jadi. Wartawannya bertanya kembali, apa tidak butuh perenungan khusus, seperti misalnya menyendiri, mencari wangsit, atau mencari inspirasi seperti seniman-seniman biasanya itu? Terus jawab Gombloh, saya ini nggak pakai yang melip-melip atau berlebihan gitu. Saya ini menungsan, saya ini insan manusia. Saya tidak mau diliputi oleh perenungan yang tidak-tidak. Intinya, saya tidak akan berbuat sesuatu hal yang bisa membuat saya lepas dari jalur kemanusiaan. Begitu kata Gombloh. Jadi lagu-lagunya tidak pernah lepas dari jalur kemanusiaan.
Lagu-lagunya tidak pernah lepas dari jalur-jalur kemanusiaan. Ini kayaknya sepaham banget sama kamu, makanya kamu sangat ini ya, mengidolakan seorang Gomblo. Sampai kaosnya pun yang kamu pakai sekarang juga itu kayaknya ada tulisannya Gomblo juga ya. Memories of Gomblo. Keren. Ada ini tadi kita sebelumnya ngobrolin apa sih? Sebelumnya tuh tadi sempat ngobrolin soal apa ya tadi? Lupa. Tapi apa ya tadi ya? Sempat kelewat. Tapi yang jelas memang kamu sendiri untuk ada tips nggak buat anak-anak muda yang pengen terjun dalam dunia penulisan? Kalau tips pengen misalnya menguatkan tulisan atau menemukan bentuk tulisan saya itu seperti apa sih? Ya, setiap ada kejadian kamu tulis, setiap ada yang yang ditangkap oleh pikiran kita tulis begitu aja. Tapi juga sertakan juga imajinasi kita punya imajinasi apa, kita tulis aja. Itu nanti akan melatih kita dengan sendirinya untuk menata tata bahasanya, tata tulisnya. Jadi dengan seringnya atau istilahnya jam terbang ya itu ya. Nah itu seringnya kita menulis itu akan terbentuk sendiri tulisan kita. Tulislah apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang ada di ide pikiran. Pokoknya ditulis aja dulu. Nanti masalah ngerangkainya ntar. Pokoknya bikin kerangkanya aja dulu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Lalu next project, kamu ada project apa nih dalam dunia literasi? Next project, saya sebenarnya punya angan-angan untuk membuat ensiklopedia musik Surabaya dari tahun 50-an. Tapi itu butuh riset yang sangat panjang. Karena dari tahun 50-an. Jadi Surabaya ini banyak menghasilkan musisi-musisi besar, termasuk Tillman Brothers. Tillman Brothers itu kan yang jadi idolanya The Beatles itu. Dulu The Beatles lihat Tillman Brothers. Ya memang mereka dari NTT, tapi mereka besar di Surabaya. Mereka dari Flores kalau nggak salah, tapi mereka besar di Surabaya. Surabaya juga punya Bu Pijen, W.R. Supratman, ya kan? Oh, banyak sekali. Surabaya banyak melahirkan legenda-legenda musik. Jadi saya ingin buat ensiklopedianya, tapi itu memerlukan proses yang sangat panjang. Jadi doakan aja, Mbak. Amin ya robbal alamin. Dimas, kamu nih kalau aku lihat dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul tuh kamu kok vintage banget sih kesannya. Kayaknya kamu bahas dulu gitu ya. Gomblo itu anak muda zaman sekarang, apalagi kamu ini angkatan di bawahku loh. Bisa ngefans sama Gomblo gitu kan. Anak-anak sekarang tuh kalau cewek drakor gitu kan. Kalau cowok ini kamu unik banget gini, gimana sih unik banget gimana sih? Ya karena gimana ya? Kalau katanya filsuf Soren Kierkegaard, hidup itu kan harus dipahami dari masa lalu, tapi menjalaninya, tapi hidup harus dipahami dari masa lalu dan harus dijalankan dengan perspektif masa depan. Jadi tapi kita tetap butuh masa lalu, karena masa sekarang yang ada adalah hasil dari proses masa lalu yang sangat panjang, gitu. Catat ya sahabat literasi. Keren banget sudah ngobrol-ngobrol sama Guru Dimas Nugraha alias Guru Dimas Asmorogeni. Thank you banget Guru Dimas Nugraha sudah hadir di Rumah Kata. Nanti kita ketemu lagi ya. Segera selesaikan proyekmu itu ya. Tak doain ini. Paling dia tahun depan jadi ya. Oke. Ya doakan aja lah. Ya wes. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.